Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudy Putri Lestari dengan NIM 2221 A0035 dari Prodi Alih Jenjang S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Promkes yang berjudul Kajian Partisipasi Mahasiswa terhadap Lingkungan Fisik Kampus di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Pendahuluan. Kampus merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa. Keadaan lingkungan kampus yang sehat sangat dibutuhkan sebagai daya dukung kenyamanan dalam belajar. Peran sivitas akademi sebagai kontrol sosial dan menjadi golongan masyarakat yang memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal menciptakan lingkungan kampus yang sehat, diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam mewujudkan lingkungan kampus yang sehat. Selanjutnya, dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4M, yakni yang pertama manpower atau tenaga, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mind, ide atau gagasan. Menurut Noto Atmojo 2012, partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dan proses penelitian ini berlangsung mulai bulan April sampai dengan September 2015. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh sivitas akademik, jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya dan jurusan Gizi Surabaya yang masih aktif, yaitu sejumlah 389 orang. Selanjutnya untuk sampel. Sampel dalam penelitian ini sebesar 25% dari total populasi, sehingga diperoleh sampel sebesar 98 responden. Selanjutnya untuk variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi mahasiswa dan variabel terikatnya adalah kebersihan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang sikap mahasiswa. Peneliti memberikan daftar pertanyaan di mana selanjutnya responden diminta untuk mengisi form yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan pada angket tertutup menggunakan skala Likert 1-5 dengan menggunakan pernyataan berskala. Selanjutnya yang kedua observasi. Dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan formulir pengamatan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai tingkat kebersihan bangunan, lantai, dinding, langit-langit, dan jendela, serta kebersihan halaman. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti di sini dilakukan pada seluruh mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan dan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Selanjutnya hasil. Yang pertama karakteristik mahasiswa. Untuk yang pertama karakteristik individu umur kurang dari 18 tahun sejumlah 8, persentasi 8,1%. Selanjutnya lebih dari 18 tahun sejumlah 90 orang dengan persentasi 91,8. Selanjutnya, untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang dengan persentasi 25,5 dan jenis kelamin perempuan sejumlah 73 orang, persentasi 74,49. Selanjutnya, dari jurusan Kesling sejumlah 70 orang dengan persentasi 71,43. Dari jurusan Gizi sejumlah 28 orang, persentasi 28,58. Selanjutnya dari program D3 sejumlah 51 orang dengan persentasi 52,04. Dari D4 sejumlah 47 orang dengan persentasi 47,95. Selanjutnya pendapatan orang tua kurang dari Rp2.444.301 sejumlah 41 orang, persentasi 41,83.
Selanjutnya, lebih dari 2.444.301 rupiah sejumlah 57 orang dengan persentase 58,16. Selanjutnya, pekerjaan orang tua yang bekerja sejumlah 96, persentase 97,96. Yang tidak bekerja sejumlah 2 orang, persentase 2,04. Selanjutnya yaitu indikator sikap mahasiswa. Yang pertama dengan kategori baik dengan interval lebih dari atau sama dengan 51,4 dengan jumlah 39 dengan persentase 39,8. Selanjutnya kategori cukup dengan interval 32,7 sampai 51,3 dengan jumlah 59 dengan persentase 60,2. Selanjutnya dari kategori kurang dengan interval kurang dari atau sama dengan 32,69 dengan jumlah 0, persentase 0, dengan jumlah total 98 dengan persentase 100. Selanjutnya yaitu pengamatan kebersihan lingkungan kampus. Tingkat kebersihan lingkungan di kampus jurusan Kesehatan Lingkungan dan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya dikategorikan kurang karena sebanyak 9 komponen yaitu dengan persen 56,25 dalam kondisi kurang dijaga kebersihannya. Selanjutnya yang keempat, tingkat partisipasi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus. Yang pertama kategori sangat tinggi, interval 55-65, jumlah 0, persentase 0. Kategori tinggi, interval 43-54, jumlah 24, persentase 24,5. Kategori cukup, interval 33-42, jumlah 60, persentase 61,2. Kategori rendah, interval 23-32, jumlah 14, persentase 14,3. Selanjutnya kategori sangat rendah dengan interval 13-22, jumlah 0, persentase 0, dengan jumlah keseluruhan 98, persentase 100. Selanjutnya yang terakhir, bentuk partisipasi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus. Yang pertama dari kategori baik, interval lebih dari atau sama dengan 34, jumlah 0, persentase 0. Kategori cukup, interval 23-33, jumlah 54, persentase 55,1. Kategori kurang, interval kurang atau sama dengan 22,9, jumlah 44, persentase 44,9, dengan jumlah keseluruhan 98, persentase 100. Diskusi. Yang pertama, karakteristik mahasiswa. Di dalam karakteristik usia kategori tersebut, dikatakan perkembangan kedewasaan seseorang dalam menghadapi persoalan tidak ditunjukkan dengan bertambahnya usia. Hal ini dapat ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa walaupun sebagian besar mahasiswa memiliki usia lebih dari 18 tahun, namun hasil observasi dalam menjaga kebersihan kampus masih dalam kategori kurang. Jenis kelamin masih dianggap merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, di mana laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan. Yang kedua, indikator sikap mahasiswa. Jika subjek sudah menentukan sikap mereka terhadap lingkungan hidup mereka, khususnya bersikap baik atau peduli, mereka akan berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan. Apabila dilakukan hubungan dengan sikap mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan di lingkungan kampus, maka diharapkan mahasiswa mampu bersikap positif tentang lingkungan dengan menjaga lingkungan, terutama kebersihan lingkungan kampus baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Yang ketiga yaitu pengamatan kebersihan lingkungan kampus. Kebersihan lingkungan harusnya senantiasa dilakukan dimanapun seseorang tinggal, termasuk di dalam kampus, sehingga dengan lingkungan yang bersih akan memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya akan memberikan prestasi. Yang keempat yaitu tingkat partisipasi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus. Partisipasi mahasiswa dalam mewujudkan kebersihan lingkungan perlu didasari pada aspek motivasi, baik itu motivasi positif maupun negatif. Motivasi yang diberikan kepada seseorang dapat meliputi:
Yang pertama, motivasi positif, yaitu proses mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Yang kedua, motivasi negatif, yaitu proses mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi melalui ketakutan seperti pemberian sanksi. Kelima, yaitu bentuk partisipasi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus. Bentuk partisipasi mahasiswa terhadap implementasi kegiatan kebersihan lingkungan dikategorikan cukup aktif. Dari data yang diperoleh, bentuk partisipasi yang dilakukan lebih banyak berupa partisipasi langsung, yakni mengikuti kegiatan kebersihan yang di dalam kampus. Sumbangan tenaga dari mahasiswa menunjukkan partisipasi langsung dalam menunjang program kegiatan kebersihan lingkungan kampus. Di jurusan Kesehatan Lingkungan telah dilaksanakan program kegiatan Jumat Bersih yang dijadwalkan setiap 2 minggu sekali dalam tiap bulannya. Bertolak belakang dengan jurusan Kesehatan Lingkungan, mahasiswa jurusan Gizi belum memiliki program kegiatan Jumat Bersih yang mendukung implementasi kebersihan lingkungan kampus. Selama ini, tanggung jawab kebersihan hanya dibebankan kepada tenaga cleaning service. Walaupun jurusan Kesehatan Lingkungan telah diadakan program Jumat Bersih, namun hasil observasi lapangan terhadap kebersihan kampus, baik kampus jurusan Kesehatan Lingkungan dan jurusan Gizi dikategorikan masih kurang. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu sikap mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus berkategori cukup baik. Yang kedua, tingkat dan bentuk partisipasi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus dikategorikan cukup. Selanjutnya, rekomendasi diperlukan motivasi, arahan, dan evaluasi program kegiatan bagi mahasiswa dalam berpartisipasi terhadap kebersihan kampus. Selanjutnya, yang terakhir opini. Yang pertama, perlu tambahan tahun penelitian pada judul penelitian. Yang kedua, dalam metode penelitian, peneliti tidak mencantumkan teknik sampling yang digunakan. Yang ketiga, menurut saya, kurangnya penjelasan mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian tersebut. Penulis banyak menuliskan dari teori saja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.